Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Statistika 2 kelas C. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abrar Sadik dengan BP 22 TPB 1006 dan saya di sini bertugas untuk mengerjakan Excel dan SPSS RAL satu arah pengulangan sama dan serta uji lanjut manual. Baik, perkenalkan nama saya Uzaifa Al-Akil dengan BP 22 TPB 2028. Di sini saya mengerjakan RAL satu arah dengan pengulangan yang tidak sama beserta uji lanjutnya SPSS dan Excel. Baik, perkenalkan saya Rinaldi, BP 3031. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat rak satu arah dengan menggunakan Excel dan manual. Baiklah, perkenalkan nama saya Michael Frederick Gafrullah dengan BP 22 3002. Di sini saya mengerjakan rak faktorial dengan mengerjain bagian Excel, SPSS dan juga manualnya. Kenalkan, saya Siti Nurjana dengan BP 22 TPB 2001. Di sini saya mengerjakan rak satu arah dengan metode SPSS dan RAL satu arah dengan metode manual. Dan juga kami juga ada satu lagi anggota bernama Giwang dengan BP 2036, tapi dia sedang berhalangan hadir karena sedang sakit. Dia mengerjakan Excel, SPSS, manual, RAL 2 arah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rinaldi, BP 3031 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengolahan data rak satu arah menggunakan Excel. Di sini kita ada 3 perlakuan. Yang pertama 1010, perlakuan kedua 1841, perlakuan ketiga 2146. Di sini terdapat 2 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ulangan. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari ketika dengan cara penjumlahan data dari nilai 3,63, 4,13 sampai 3,4,3 tersebut dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah data. Maka dapatkan hasil 83,03. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari JKT. Nilai dari JKT sendiri kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus. Nilai dari data ini 3,63 ini sama seperti tadi dikuadratkan kemudian dikurangi dengan nilai dari FK yang telah kita cari sebelumnya, maka didapatkan hasil dari 1,17. Kemudian kita mencari nilai dari JKK. Rumus dari mencari nilai dari JKK ini yaitu nilai dari total yang di bawah ini 9,93 dikuadratkan kemudian ini 12,39 dikuadratkan juga dan dibagi dengan banyak perlakuan. Di sini banyak perlakuannya ada 3. Maka dibagi 3 kemudian dikurangi dengan hasil dari FK yang diperoleh, maka didapatkan hasil 1,01. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari JKP. Rumus dari JKP ini yaitu nilai dari total yang ada di samping kanan ini yaitu 7,76 dikuadratkan kemudian ditambah dengan 7,33 dikuadratkan juga kemudian 7,23 dikuadratkan kemudian dijumlahkan semuanya dibagi dengan banyak kelompok. Di sini banyak kelompoknya ada 2, maka dibagi 2 kemudian dikurangi dengan nilai FK yang telah didapatkan, maka diperoleh hasil JKP-nya 0,08. Selanjutnya kita mencari nilai dari JKG. Cara mencari JKG di sini dapat menggunakan rumus JKT dikurang JKK tambah JKP. Jadi nilai dari JKT yang telah kita dapat dikurangi dengan nilai dari JKK ini 1,01 ditambah dengan nilai dari JKP 0,08, maka diperoleh hasil JKG-nya 0,079. Selanjutnya kita akan menganalisis tabel dari ragam ANOVA-nya. Di sini
kita akan mencari nilai dari jumlah kuadrat kelompoknya atau JKK-nya. Di sini cara mencari JKK-nya yaitu di sini kita akan mencari nilai dari derajat bebasnya dulu. Pertama, derajat bebas dari kelompok itu cara mencarinya jumlah kelompok dikurangi 1. Jadi jumlah kelompoknya 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1. Kemudian derajat bebas perlakuan, jumlah perlakuan dikurangi 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian derajat bebas galat di sini kita dapat mencarinya dengan rumus banyak kelompok dikurang 1 dikali banyak perlakuan dikurang 1 dikali banyak kelompok dikurang 1, maka hasilnya di sini 2. Selanjutnya itu derajat bebas total. Di sini kita dapat mencarinya dengan jumlah dari perlakuan dikali dengan jumlah dari kelompok, yaitu 3 dikali 2 kemudian dikurangi 1, maka didapatkan hasil 5. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai dari kuadrat tengah. Yang pertama kita dapat mencari nilai dari kuadrat tengah kelompok atau KTK. Di sini kita akan menggunakan rumus. Rumus untuk mencari KTK di sini yaitu nilai dari JKK dibagi K-nya di sini 2 kurang 1. Jadi nilai dari JKK 1,01 dibagi dengan 2 dikurangi 1, maka diperoleh hasil KTK-nya 1,01. Baik, selanjutnya kita akan mencari kuadrat tengah perlakuan atau KTP-nya. Di sini kita dapat menggunakan rumus JKP dibagi P kurang 1. Di sini JKP-nya memiliki nilai 0,08 dibagi dengan jumlah perlakuannya 3 dikurangi 1, maka diperoleh hasil 0,04. Selanjutnya mencari nilai dari KTG atau kuadrat tengah galat. Di sini mencari nilai KTG kita dapat menggunakan rumus JKG 0,079 dibagi dengan jumlah K di sini 2 dikurangi 1 dikali P perlakuan 3 kurangi 1, maka diperoleh hasil KTG-nya 0,4. Selanjutnya yang kita mencari nilai dari F hitungnya. Rumus mencari F hitung di sini yaitu nilai dari KTK atau kuadrat tengah kelompok ini 1,01 dibagi dengan kuadrat tengah galat 0,40. Di sini kita mendapatkan hasil F hitungnya, F hitung untuk kelompok 25,2150. Kemudian cari F hitung dari perlakuan. Di sini kita dapat menggunakan rumus KTP dibagi KTG. Di sini nilai KTP yang kita dapatkan 0,40 dan KTG-nya memiliki, kebetulan di sini kita mendapatkan nilai KTG-nya sama dengan nilai KTP. Maka diperoleh hasil 1,0. Kemudian selanjutnya kita menentukan nilai dari F tabel 5%. Di sini kita dapat mencarinya dengan menggunakan bantuan tabel. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dari kelompok 3 statistika akan menjelaskan SPSS rak satu arah. Di sini pada SPSS di bagian pojok kiri bawah kita klik variable view. Kemudian kita pada kolom name
diketikkan untuk satunya ulangan, yang kedua kelompok, yang ketiga perlakuan, dan keempat panjang cacahan. Untuk values di ulangan itu terdapat 3 ulangan. Lalu klik OK. Setelahnya pada kelompok itu terdapat 2 kelompok. Setelah itu klik OK. Dan untuk perlakuan terdapat 3 IPM. Setelah itu klik OK. Dan untuk panjang cacahan tidak ada. Setelahnya measure untuk ulangan kelompok dan perlakuan itu nominal, sedangkan panjang cacahan scale, dikarenakan panjang cacahan mempunyai angka dalam bentuk angka. Selanjutnya klik pojok kiri bawah, setelah itu klik data view dan masukkan perhitungannya melalui soal yang telah diberikan. Setelah semuanya selesai diinputkan ke dalam data view, kita klik analyze, lalu pilih general linear model dan pilih bagian unvariate. Setelahnya, untuk panjang cacahan kita akan pindahkan ke dependent variable, dan untuk kelompok serta perlakuan akan dipindahkan ke kolom fix factor. Selanjutnya kita pilih model. Nah, untuk model sendiri, untuk build termnya pilih main effect. Lalu kelompok dan perlakuan kita pindahkan ke model. Setelah itu klik continue. Lalu klik post hoc, di mana kelompok dan perlakuan dipindahkan dari kolom faktor ke post hoc test for. Setelah itu kita klik, kita centang kolom dan can, continue. Setelah itu klik continue. Setelah semuanya sudah selesai, klik OK. Akan ditampilkan hasil dari SPSS-nya. Setelah itu kita analisis pada bagian kolom dan can, pada bagian tabel dan can. Didapatkan sig-nya di dan can besar dari 0,05. Di sini sig-nya didapatkan 0,3. Maka H0 diterima. Yang berarti tidak ada perbedaan hasil cacahan untuk batang jagung. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Sadik Prima Saludin, berasal dari kelompok 3 dengan BP 22 TPB 1006 dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan Excel dan SPSS dari RAL satu arah dengan ulangan yang sama. Yang pertama yaitu kita masuk ke RAL dengan ulangan yang sama satu arah. Yang di sini kita akan mencari nilai dari JK, nilai dari JK, JKG, JKP, dan FK. Lalu kita juga akan mencari uji lanjutnya. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan yaitu kita masukkan tabel yang sudah dibuat nilai datanya. Lalu setelah udah kita masukkan ke sini tabelnya, lalu kita buat A pangkat 2-nya. A pangkat 2 yaitu berarti nilai ini kita pangkat 2-kan. Kalau sudah selesai baru langsung kita cari saja semuanya ini. Lalu kalau sudah selesai baru kita tambahkan. Begitu juga dengan B. B-nya kita juga pangkatkan semua. Nah, seperti di sini dipangkatkan semuanya. Yang C juga kita pangkatkan, dan ini adalah total dari pejumlahan nilai yang sudah dipangkatkan tadi. Ini juga.
Dan sedangkan nilai ini adalah nilai dari kuadrat dari T kuadrat, dari penjumlahan dari indeks kematangan yang belum dikuadratkan. Sama hasilnya ini kita kuadratkan T1 TA-nya TA kuadrat kita kuadratkan, TB-nya juga, dan TC-nya juga kita kuadratkan. Begitu seterusnya. Lalu sedangkan hasil ini adalah hasil jumlah dari total A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat ditambah E kuadrat. Sedangkan yang ini adalah total dari uh, total kuadrat A dikuadratkan ditambah. Jadi ini kan total kuadrat A tadi yang ini. Jadi kita tambahkan semuanya dan dapat hasilnya ini. Lalu kita langsung mencari ke FK. Jadi FK ini rumusnya adalah uh, sigma sigma indeks kematangan ini kita pangkatkan lalu kita bagikan dengan banyaknya jumlah ulangan. Di sini jumlah ulangannya ada 25 dan sigma indeks kematangannya itu yaitu sebesar 1254,8. Jadi kita bagi dengan 25, hasilnya dapat sama dengan 62975,9025. Lalu setelah kita nyari FK, kita nyari ke JKT. Di mana JKT ini rumusnya adalah FK apa namanya? Ini sigma dari jumlah X1 dikuadratkan ditambah X2 ditambah X3 ini yang udah kita kuadratkan ini, yang hasil ini dapatkan dari perjumlahan ini, lalu kita kurangin sama FK, dapat hasilnya 14699,0276. Lalu yang ketiga yaitu kita cari JKP dulu, dan dimana JKP ini adalah rumusnya yaitu sigma T total yang sudah dikuadratkan tadi kita bagi sama N sama 5, lalu kita kurangkan dengan FK. Jadi di sini saya menggunakan tutup kurung agar pencarian yang dikerjakan pertama yaitu sigma total dibagi sama 5. Baru nanti dia akan dikurangkan sama FK. Dan hasilnya adalah 14537 dikurang 45248. Lalu JKG, di mana JKG ini rumusnya adalah JKT kurang JKP. Dan didapatkan hasil 161,57512. Lalu kita langsung ke analisis ANOVA, di mana JKP ini adalah hasil JKP, ini asal hasil JKG, dan ini adalah hasil JKP, di mana tadi sudah saya jelaskan dari mana mendapatkan hasil ini, yaitu dari perhitungan yang sudah kita kerjakan di sini tadi. Lalu kita akan mencari DB perlakuan. Jadi DB perlakuan ini kita dapatkan dengan yaitu P dikurangi 1. Jadi dapat hasilnya 4. Lalu DB galat kita dapatkan dengan P dikali sama N dikurang 1. Jadi N-nya dulu kita kurangin, baru kita kalikan sama P. Dan hasilnya itu 20. Lalu yang DB total itu didapatkan dengan ini. P dikali sama N. Jadi P dulu dikali N, baru kita kurangin 1. Yaitu 5 kali 5 itu 25 dikurangi 1, jadi hasilnya 20. Lalu kita akan masuk ke KTP atau kuadrat tengah perlakuan, di mana rumus kuadrat tengah perlakuan ini yaitu rumusnya itu JKP dibagi dengan nilai 4 ini tadi, yaitu nilai dari DB perlakuan ini, atau ini sebenarnya tuh N dikurang 1, tapi saya masukkan ini karena hasilnya kan sama gitu, jadi hasilnya rumusnya sebenarnya JKP per N kurang 1, tapi saya langsung masukkan saja. Jadi JKP-nya 14
14.537,45, sedangkan N kurang 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya sama dengan 3634,36. Lalu kita masuk ke KT. KTG. KTG ini rumusnya di mana rumusnya agak panjang ya. Jadi rumusnya itu adalah JKG dibagi dengan P dikali dengan N dikurang 1. Jadi yang harus kita kerjakan dulu di mana kita harus mengerjakan yang ini dulu. Jadi N dikurang 1, lalu kita kalikan sama P, baru kita bagi dengan JKG. Baru itu mendapatkan hasilnya. Jika kita tidak tambahkan kurung di sini, maka nanti dia tidak akan bisa terbaca sama Excel-nya. Jadi itu dapat hasilnya 8,08. Dan F hitung ini didapatkan dari KTP dibagi sama KTG. Hasilnya itu 449,87. Dan F5% dan F1% ini bisa didapatkan dari nilai tabel F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Yaitu hasilnya yaitu 2,87 dan 4,43. Itu adalah cara kita untuk menjadi JFK, JKT, JKG, JKP, dan juga DB perlakuan, DB galat, DB total, dan KTP dan KTG dan F hitung. Lalu kita bisa lihat di sini, kalau kita bisa lihat F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Dan jika F hitungnya lebih besar dari tabel, maka didapatkan kesimpulan H0 ditolak dan kita menerima H1. Jadi jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kita menolak H0 dan kita menerima H1. Dan langsung saja kita masuk ke uji lanjut. Di mana uji lanjut ini kita pertama-tama harus kita urutkan dulu nilai dari yang terendah yang ke terbesar, nilai tengahnya ya teman-teman. Jadi nilai tengahnya kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kita masukkan RP ini didapatkan dari tabel RP masing-masing ini teman-teman. Tuh, jadi lalu kita langsung aja masukkan RP besarnya di mana rumusnya yaitu RP dikali sama KTG, RP dikali sama KTG dibagi N di pangkat 0,5. Jadi di sini saya buat kurung lagi karena saya ingin menyelesaikan ini dulu, yaitu KTG kita bagi sama N, baru kita pangkatkan 0,5, baru kita kali dengan nilai RP dari P2 ini. Begitupun selanjutnya, seterusnya, di mana kita hanya tinggal berarti nominal RP-nya saja sesuai dengan yang di atas ini. Nah, lalu kita dapatkan seperti ini hasil dari uji lanjutnya, di mana kesimpulannya yaitu nilai A lebih besar dari B, sehingga membuat nilai A itu pasti lebih besar dari C dan lebih besar dari D dan lebih besar dari E. Lalu yang di sini juga nilai B itu lebih besar dari C, sehingga membuat kesimpulan bahwa nilai B ini pasti lebih besar dari D dan lebih besar dari E. Lalu ini nilai C, C ini didapatkan kesimpulan bahwa dia tidak sama dengan B tabel ya, karena dia pasti lebih besar dari D, dan kalau udah pasti lebih besar dari D maka dia pasti lebih besar dari E, dan begitu juga dengan D. Baiklah, itu adalah cara kita mencari menggunakan Excel, perhitungan Excel. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita tinggal mengetahui rumus dan kita masukkan saja rumusnya. Dan langkah yang paling penting yaitu kita harus mencari dulu A kuadrat, karena di rumusnya itu JKP dan JKG ini yaitu kita harus mengkuadratkan dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke SPSS-nya. Di mana di SPSS ini kita harus pertama-tama kita harus membuat variabel view dulu. Jadi variabel view kita buat yang pertama adalah indeks kematangan, di mana kita buat value-nya, yaitu kalau kita jadi value ini fungsinya kalau kita mengetik angka 1, maka yang akan keluar ini adalah indeks 1. Kalau kita ketik angka 2,
kita akan keluar indeks 2. Jadi karena SPSS ini dia tidak bisa membaca A, B, C gitu teman-teman. Dia hanya bisa membaca angka. Begitu juga ulangannya kita buat juga seperti itu. Dimana ulangannya kan ada 5 dan pengamatannya ada 3. Dan data kekerasannya ya data kekerasan kita tadi. Langsung saja kita buat. Ini desimal ini gunanya untuk berapa banyak di belakang koma data kita seperti ini. Ya, kalau misalnya ditambahkan berarti nanti 47 ini dia bertambah di belakang komanya menjadi 3. Lalu kita buat tabelnya, kita urutkan seperti ini. Lalu langsung kita ke analyze. Langsung kita ke one way ANOVA. One way ANOVA kita masukkan data kekerasan di dependent list, sedangkan indeks kematangan di faktor. Lalu kontrasnya kita post hoc-nya kita centang sama dan signifikan levelnya 0,05 yang kita pakai. Lalu langsung kita ke option. Di sini kita centang deskriptif dan homogenetik. Langsung kita continue dan langsung kita oke kan. Maka di sini akan keluar hasilnya. Dimana hasilnya itu signifikannya yaitu 0,00. Dimana jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka kita menolak H0 dan menerima H1. Dimana hasilnya sama dengan Excel, dimana F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka kita menolak H0 dan kita menerima H1. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari SPSS dan Excelnya berbanding sama hasilnya, dan ini juga uji lanjutnya sama. Baiklah, mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal mengenai RAL dengan perulangan yang tidak sama. Itu pada kadar air akhir ikan asap, itu terdapat 5 perulangan dan 3 perlakuan. P1 35 sampai 40 derajat, P2 45 sampai 50 derajat, P3 55 sampai 60 derajat. Jadi katakan tidak sama dikarenakan pada setiap perulangannya itu terdapat perbedaan perlakuan. Di mana pada perulangan keempat itu hanya terdapat 2 perlakuan dan perulangan kelima hanya terdapat 1 perlakuan. Kemudian kita mencari tabel baru, di mana N itu banyaknya data pada tabel yaitu 12, dan untuk ulangannya itu ada 5, rata-rata ulangannya ada 4 dan perlakuannya ada 3. Kemudian kita mencari FK sendiri dengan rumus yaitu menjumlahkan semua data kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan banyaknya data, itu 12, dengan hasil 1214,04. Kemudian JKT yaitu setiap pelakuannya kita kuadratkan setiap pelakuan, kemudian dijumlahkan hasil kuadratnya, pilih perlakuan 2 dan perlakuan 3, dan hasilnya jumlahkan kemudian dikurang dengan FK, maka didapat hasilnya 3,43. Dan untuk JKP sendiri itu jumlah dari tiap perlakuan. Di sini perlakuan 1 51,9, kemudian dikuadratkan dan dibagi banyaknya perulangan, dapat hasilnya segini. Begitu juga dengan perulangan 2 dan perulangan 3, kemudian dijumlahkan semuanya dan dikurang dengan FK nya, dapat hasilnya 1,25. Untuk JKG itu selisih antara JKT dengan JKP. JKT dikurang JKP itu hasilnya 2,18. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya kita pindahkan saja. Untuk jika jumlah kuadrat perlakuan yaitu 1,25 dipindahkan sini, dan galatnya 2,18 dengan total 3,43. Untuk derajat bebas yaitu dengan rumus banyaknya perlakuan dikurang 1, dapat hasilnya 2. Dan untuk galatnya itu perlakuan dikali
perulangan dikurang 1. Ini produk tengah, yaitu dengan rumus JKP dibagi derajat bebas, kelasnya 0,624. Begitu juga dengan galat. Selanjutnya uji lanjutan. Nah, di mana kita telah mencari tadi nilai tengahnya. Dapat P1 itu 10,55, P2 10,03, dan P3 9,57. Nah, sini kita buatin tabel baru lagi untuk uji lanjutnya. Nah, dapat RP kecil itu untuk P2 itu 3,082 dan P3 itu 3,225. Itu RP besar. Untuk 2-nya 0,76 dan untuk 3-nya 0,79. Nah, kita ambil keputusan bahwa P1 dikurang P2 itu 0,36, kecil dari 2, maka P1 dan P2 tidak berbeda nyata. Untuk P1 dikurang P3 itu hasilnya 0,1, besar dari 3 RP nya, maka P1 lebih besar secara nyata dari P3, dan P2 dikurang P3 itu hasilnya 0,46. Di sini RP nya kecil dari 2, maka P2 dan P3 tidak berbeda nyata, yang mana dapat kita simpulkan jadi perlakuan pengasapan terbaik adalah P3, yaitu 55 sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil Excel tadi dengan menggunakan SPSS. Kita buka SPSS, kemudian pada variable view terdapat 3 poin, yaitu ulangan, pelakuan, kadar air. Pada ulangan value-nya kita buat 5 karena pada soal tadi ada 5 perulangan, dan pada pelakuannya itu ada 3, dan ulangan dan pelakuan dalam bentuk nominal dan kadar air berbentuk skala. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya sama tabel sebelumnya yang di Excel. Kemudian klik analyze, complement, dan one way ANOVA. Nah, di sini untuk kadar air kita masukkan ke list dependen, dan untuk perlakuannya itu pada faktor. Selanjutnya kita klik post hoc. Karena kita uji lanjut, maka menggunakan Duncan. Kemudian continue, lalu klik option, kita checklist yang deskriptif dan homogen, kemudian continue, klik OK. Nah, karena kita menguji lanjut, ini kita lihat hasil Duncan-nya, yaitu P1 10,38, P2 10,025, dan P3 9,567. Kita bandingkan lagi dengan Excel yang kita buat tadi. Nah, di sini Excel yang kita buat tadi hampir sama. Nah, untuk P3-nya itu 9,567, hampir sama dengan yang kita buat di Excel. Dan di sini untuk seek-nya itu 0,056. Nah, karena di P3 yang lebih rendah, dan P3 sendiri menunjukkan suhunya yaitu 55 sampai 60 derajat Celcius, yang menandakan dimana semakin tinggi suhunya, maka kadar air pada ikannya akan semakin rendah.